Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Semoga kalian tetap sehat ya dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas mengenai sistem upah. Tujuan pembelajaran setelah kalian pelajari materi ini diharapkan ya peserta didik mampu menjelaskan sistem upah dengan baik, mendeskripsikan dewan pengupahan, upah minimum dan struktur skala upah dengan cermat, menyajikan hasil analisis mengenai macam-macam sistem upah dengan teliti, lalu mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa seperti rasa ingin tahu, teliti, cermat, dan tekun. Pengertian upah. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Setiap orang yang bekerja tentu mengharapkan imbalan berupa uang yang kemudian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, uang yang diterima oleh pekerja inilah yang disebut dengan upah. Apa itu sistem upah? Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang diterima pekerja berupa kompensasi. Nah, kompensasi sendiri merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Sistem upah di Indonesia didasarkan pada 3 fungsi. Yang pertama, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Nah, Dewan Pengupahan ya, sistem pengupahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan juga diatur dalam Keputusan Menteri serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Apa itu Dewan Pengupahan? Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Secara struktural, Dewan Pengupahan dibagi menjadi 3, yaitu Dewan Pengupahan Nasional yang dibentuk oleh Presiden, Dewan Pengupahan Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur, serta Dewan Pengupahan Kota atau Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota. Tujuan Dewan Pengupahan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka merumuskan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem upah. Ya, baik sistem pengupahan di wilayah nasional ya tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten kota. Upah minimum ya, ketentuan upah minimum diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang upah minimum. Upah minimum menurut peraturan tersebut adalah upah minimum terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum itu sendiri ya terdiri atas upah minimum provinsi, upah minimum sektoral provinsi, upah minimum kota atau kabupaten, dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Struktur dan skala upah. Ketentuan tentang struktur dan skala upah di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Keputusan 49 di tahun 2003. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Skala upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan. Nah, penyusunan skala upah dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu skala tunggal dan skala ganda. Apa itu skala tunggal? Skala tunggal adalah
Skala upah dengan ketentuan setiap jabatan pada golongan jabatan yang sama memiliki upah yang sama. Itu dari pengertian dari skala tunggal. Lalu apa itu skala ganda? Skala ganda yaitu skala upah yang dengan ketentuan setiap golongan jabatan memiliki nilai upah nominal terendah dan tertinggi. Macam-macam sistem upah ya. Setiap pengusaha biasanya akan berbeda-beda dalam menentukan upah pekerjaannya. Nah, di sini berikut beberapa pendekatan yang biasa digunakan pengusaha dalam menentukan sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Lalu sistem upah borongan, sistem upah co-partnership, sistem upah bagi hasil, sistem upah menurut prestasi, sistem upah skala, sistem upah premi, dan terakhir sistem upah bonus. Untuk selanjutnya ya silakan kalian mencari informasi atau penjelasan yang tepat mengenai macam-macam sistem upah ini tadi ya. Ada sistem upah menurut waktu, upah menurut borongan, upah menurut co-partnership, sistem upah bagi hasil, sistem upah menurut prestasi, sistem upah skala, sistem upah premi, dan sistem upah bonus. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.